Oke, jadi di video kali ini gua akan mau sharing tentang 7 aturan hidup gua ya. Jadi kalau kalian tanya hidup gue itu punya aturan atau enggak, kemarin gua sempat bikin video tentang 7 aturan uang. Kali ini gue pengen sharing tentang 7 aturan hidup gua yang gue pegang ya. Jadi ini kenapa gue sampai bisa kepikiran hidup itu punya aturan. Kayaknya sekitar 3 sampai 6 bulan lalu ada teman gua ya, yang kebetulan anaknya tuh dia bilang anaknya ngefans sama gua. Jadi dia itu minta beberapa tips lah untuk anaknya bisa jadi seperti gua. Gua lupa waktu itu anaknya antara ulang tahun atau ada acara apa. Dia bilang, "Bro, bisa tolong nggak apa kasih dong aturan di hidup lu tuh apa biar anak gua bisa jadi seperti lu." Jadi daripada kebuang cuma untuk sarannya anak teman gua pakai untuk sharing ke kalian aja 7 aturan hidup gua. Yang pertama, aturan hidup gua adalah selalu haus belajar ya. Kalau gue sebutnya kadang gue tuh adalah pembelajar profesional. Jadi setiap hari gue tuh belajar, belajar, dan belajar. Gue kalau pengen tahu tentang suatu, gue selalu belajar. Jadi jangan jadi orang yang tidak mau belajar ya. Mikir lu paling pinter, percayalah, lu bukan orang paling pinter. Tapi belajarnya harus dengan cara yang spesifik ya. Contoh gini, bukan berarti lu baca 100 buku lu akan jadi lebih pintar. Itu kesalahan yang kebanyakan orang lakukan. Mereka main ke Gramedia aja, beli buku ngasal, mereka baca, ya kan? Oh, oke, mau belajar misalnya trading kripto, cari buku trading kripto. Oh, yang tulis siapa nih? Oh, nggak tahu nih namanya. Ya, tapi gue beli. Begitu dia selesai baca, ya kan? Dia ngerasa, oh, gue dapet ilmu nih. Terus dia datang lagi ke Gramedia, baca lagi, dapat ilmu, baca lagi, dapat ilmu. Itu namanya masturbasi mental, gue bilang. Jadi setiap kali lu mau konsumsi suatu informasi, contohnya kayak gini mungkin seliweran di TikTok gitu kan, atau misalnya di Instagram Reels kalian. Ketika kalian nonton ada orang misalnya podcast atau ada orang ngadep sini tuh sambil ngeliat kamera gitu. Lu stop dulu ya, lu stop dan lu mikir, orang ini siapa sih? Kayak lu baca buku tuh. Oke, Intelligent Investor ditulis Benjamin Graham. Dia gurunya Warren Buffett. Tapi kalau lu belajar investasi saham sama orang nggak jelas, ngapain lu dengerin gitu? Misalnya ada buku ya, buku trading crypto. Lu lihat yang nulis siapa? Oh, ini orang goblok gitu yang nulis. Kenapa gua baca bukunya? Kalau yang tulis tuh orang goblok, gua makin goblok dengan baca bukunya. Sama seperti opini yang lu denger, yang seliweran di sosmed. Filtrasinya sederhana. Apakah hidup dia adalah hidup yang gua mau? Kalau jawabannya enggak, ya jangan dengerin. Karena pemikiran dia itu yang buat dia sampai di taraf hidup dia itu, paham nggak? Jadi kalau lu belajar dari orang yang salah, ya, lu cuma ngeliat, oh kayaknya nih orang bijak nih, kayaknya nih orang benar. Tapi lu lihat hidupnya, kok gembel ya? Gue nggak mau loh hidup gembel. Kok dia nggak bilangnya sederhana ya? Oh, dia punya konsep tentang obligasi begini, konsep tentang kripto begini. Tapi kok rumahnya gembel ya gitu? Karena pemikiran dia itu yang bawa dia sampai ke level itu, ya. Kalau itu bukan level yang lu mau, ya lu jangan dengerin gitu. Kalau ada konglomerat ngasih tahu lu tentang ini, oh dia oke uangnya 10 triliun mau ngasih tahu lu tentang cara bikin uang, ya lu dengerin. Misalnya, oh ini cara bikin uang begini tapi hidupnya cuma dari endorse sama AdSense cuma 100 juta sebulan dapat uang, ya lu jangan dengerin gitu ya. Jadi selalu haus belajar tapi penting sekali untuk lu bisa filtrasi ya. Lu bisa filter apa yang lu mau pelajarin dan apa yang lu mau buang. Nah ini aturan kedua gua ya. Percaya pada mimpi kalian tanpa keraguan. Jadi gini, orang itu kan banyak yang mau achieve sesuatu yang hebat di hidupnya, tapi nggak semua orang mau melakukan hal-hal yang sulitnya ya. Ketika sudah mulai sulit mereka quit gitu. Bisnis mulai sulit sedikit mereka quit ya. Trading kripto sulit sedikit mereka quit, mereka menyerah. Orang yang gampang menyerah ini adalah manusia paling sampah di dunia menurut gue pribadi ya. Orang bilang, "Kenapa lu nggak pernah gagal, Tim? Kenapa lu sukses di semua yang lu kerjain?" Gue bukan masalah sukses di semua yang gue kerjain. Gue itu cuman nggak pernah nyerah ya. Gue nggak pernah quit. Gue nggak pernah bilang, "Oke, gue nyerah ya di sini." Kayak lu main game ya. Lu main game misalnya gampang gitu ya. Lu pakai cheat code easy gitu. Lu bantai-bantai semuanya. Seru nggak gamenya? Enggak ya. Sesuatu yang seru di kehidupan tuh datang dari sesuatu yang sulit lu kerjakan. Apa yang bikin misalnya orang yang bisa misalnya main piano itu hebat gitu? Karena sulit, nggak semua orang bisa. Nggak semua orang bisa. Latihannya tuh sulit sekali. Seperti misalnya main basket. Latihan tuh sulit sekali. Untuk sampai level NBA, latihannya tuh sulit sekali. Tapi orang yang bisa sampai ke level NBA itu yang dari kecil tuh punya mimpi. Dia punya mimpi, oke gue pengen jadi pemain NBA. Lalu dia nggak pernah patah dengan mimpinya. Kayak gue punya mimpi gue pengen jadi orang paling kaya. Tapi mimpinya itu nggak pernah patah. Mau gue achieve atau gue gagal tuh nggak masalah. Tapi mimpi gue nggak pernah ragu sama mimpi gue sendiri. Jadi jangan cuman karena hidup itu udah kasih sulit sedikit lu menyerah gitu. Orang yang seperti itu lu nggak akan jadi apa-apa. Karena game yang sulit diselesaikan itu justru yang memberikan satisfaction yang paling tinggi. Itu memberikan lu kesenangan yang paling tinggi ketika lu berhasil conquer sesuatu yang sulit, bukan yang mudah.
Aturan ketiga, ya, ambil aksi yang konsisten dan fokus. Di sini gue ngomong motivasi itu tai. Gue paling benci ya. Jadi jangan pernah lu komen di YouTube gue, Timothy Ronald tuh adalah motivator. Gue itu sama sekali, gue paling jauh ya. Motivator nggak ada yang ngomong kata-kata kasar seperti gue. Gue ini cuma sharing apa yang gue alamin ya. Jadi ini based on real apa yang gue alamin, gue sharing ke kalian. Motivasi itu gue bilang sih, motivasi itu tai, cuma sesaat. Lu nonton ini ya, lu ikutin aturan hidup gue, besok lu udah berubah dengan sikap lama lu yang bodoh itu lagi. Ketika ada influencer yang kayak, "Halo, begini begini begini," lu pikir, "Oh iya ya bener juga ya dia." Padahal lu nggak tahu hidupnya dia seperti apa, apakah dia gembel atau enggak. Tapi lu dengerin terus gitu. Fokus, konsisten, disiplin, persistence. Itu paling sulit. Kalau motivasi itu angin-anginan ya, bisa sehari ini lu motivasi, besok motivasi hilang. Lu cari motivasi lagi dari orang lain gitu. Lu mau ikut seminar motivasi lagi, tapi besoknya hilang lagi. Kenapa? Karena lu bukanlah manusia yang disiplin. Manusia yang disiplin tuh manusia yang bisa makan tai setiap harinya. Dia nggak akan capek, setiap hari makan tai pun dia akan makan tai. Orang yang bisa taruh kepalanya ke bawah ya, dia bisa nunduk, kerja doang, tanpa orang lain perlu tahu apa yang dia kerjakan, dalam waktu yang sangat panjang, itu akan menang. Jangan lu misalnya baru bisa belajar trading dikit, udah langsung Insta story, pasang lu punya chart itu kan, kayak, lu udah hebat. Keep your heads down gitu. Tundukin kepala lu, belajar seninya, lakukan dalam jangka waktu yang sangat panjang, dan lu pasti akan sukses. Aturan hidup gue yang keempat ya, nikmati kegagalan. Maksudnya nikmati kegagalan ini apa? Gue juga dari dulu ya, dari cerita hidup gue. Zaman gue masih jualan pomade, itu udah diambil bea cukai segala macam. Itu gue nggak anggap itu sebagai kegagalan, tapi belajar. Ya. Setiap kali gue berinvestasi, setiap kali gue trading sesuatu yang gue rugi, gue belajar justru dari kegagalan ini apa yang harusnya nggak gue lakukan. Ketika zaman dulu gue main game, kalau kalah gue selalu pikir, apa yang gue lakukan salah ya? Harusnya ada yang gue bisa lakukan dengan benar. Ketika gue main basket, ya, shoot gue nggak masuk. Gue pikir, wah kenapa ya waktu itu shoot gue nggak masuk? Oh kaki gue kayaknya kurang kuat nih lompatnya. Gue latihan kaki habis itu. Gue selalu fokus improve dari kegagalan gue. Jadi kegagalan itu adalah hal yang biasa dan itu harus dinikmati. Kalau lu mau ikutin aturan hidup gue, lu mau ikutin aturan hidup lu, mah suka-suka gitu ya. Tapi aturan hidup gue adalah kegagalan itu adalah sesuatu yang lu harus nikmati. 5. Nah ini penting ya, bangun network yang luas. Maksudnya apa? Kita itu tidak bisa hidup sendiri. Mau lu bilang lu yang paling jago, belum tentu ya. Selalu ada orang yang lebih jago, lebih hebat, lebih pintar di luar sana. Dan fungsinya kita sebagai manusia itu apa? Kita dari dulu tuh saling membantu ya, satu dengan yang lainnya. Ada yang satu bisa bercocok tanam, ada satu yang bisa berburu. Ini semua jadi sebuah ekosistem, jadi sebuah komunitas. Lu harus punya network ya, lu harus punya mentor yang bisa ngajarin lu. Gue nggak akan ada di diri gue sekarang kalau tidak ada mentor yang ngajarin gue seperti ini. Makanya ini yang gue pengen balas budi ke mentor-mentor gue yang di atas, yaitu gue pengen sharing ke kalian. Ya ini bentuk mentorship nih. Gue itu nggak akan ada di sini tanpa network yang gue punya. Ya, lu perluas ya network lu. Join komunitas-komunitas. Ya. Jangan cuman mau hidup sendiri. Lu ngerasa oh cuman gue yang paling jago, cuman gue yang paling hebat. Jawabannya enggak. Lu selalu bisa belajar dari orang lain, apalagi yang mereka yang udah ngelewatin hal yang lu belum lewatin. Kenapa? Ketika mentor gue bilang, oh Tim begini ya cara ini ya. Oh iya ya, ternyata begitu ya. Kenapa? Karena dia udah pernah di posisi gua, dia udah pernah gagal di situ. Jadi gua nggak usah perlu gagal lagi ya. Gua tinggal lompatin dengan ilmu yang dia kasih ke gua. Sampai kayak kalian nonton video gua terus-terusan, tuh kalian ngelompatin banyak hal yang harusnya kalian nggak lewatin. Kenapa? Karena gua udah lewatin duluan. Gua udah makan tainya dulu ibaratnya. Aturan hidup gua yang keenam, jaga waktu lu. Karena waktu lu tuh udah hal yang paling berharga di dunia. Jadi ini yang banyak orang nggak lakukan. Mereka pikir, oh mau melakukan sesuatu yang seru ya. Temannya ajak ke konser Bruno Mars, ayo ke konser Bruno Mars. Temannya ajak ngantri boneka, ayo ngantri boneka gitu. Kalian itu nggak bisa menjadi pemikir yang independen. Kalian nggak bisa jaga waktu kalian sendiri. Ya ini problem yang sangat amat besar gue lihat di masyarakat ya. Mereka sangat FOMO gitu. Karena lu itu nggak bisa jaga waktu lu sama sekali ya. Ketika teman-teman kampus lu, oke ayo kita demo di sini. Tiba-tiba ketua BEM-nya akhirnya join partai politik gitu. Terus kalian kecewa, kok dia begini ya? Kok dia malah gabung koalisi ya? Ya karena semua yang demo-demo itu, yang pimpin demo-demo itu cuma akan jadi koruptor-koruptor selanjutnya. Jaga waktu lu, hargai waktu lu. Temen lu ngajak ngopi yang nggak penting, jangan gitu. Lu belum punya duit. Gue bukan di sini ngomong lu nggak boleh nonton, boleh. Kalau lu udah kaya aja tapi. Kenapa? Lu nggak kasihan sama keluarga lu. Keluarga lu punya duit belum, ya hidupnya nikmat belum, lu udah main kayak begitu aja gitu. Kasian ya. Kasihan keluarga lu, kasihanin diri lu sendiri. Lu bebasin mereka semua dari kebebasan finansial, baru lu bolehlah enjoy. Tapi kebahagiaan pun untuk gua, apa sih seru gitu untuk gua? Seru untuk gua adalah gua bisa bangun pagi, gua konsisten, gua bisa kerja, ya. Gua lakuin yang terbaik hari ini, gua latihan, lakuin yang terbaik setiap hari, itu yang bisa bikin gua
seneng gitu. Gue bukan seneng karena oke diajak ini apa ke konser. Gue nggak anggap itu ada seru sedikit pun di hidup gue ya. Karena gue sangat menjaga yang namanya waktu gue. Contoh ya, ada yang ngajak gue ngopi keluar. Kalau dulu mungkin 4 tahun lalu, 5 tahun lalu gue ladenin. Sekarang gue nggak pernah ladenin. Gue cuma tanya, ini ada kemungkinan transaksi atau enggak gitu. Ada untungnya buat lu, ada untungnya buat gue atau enggak. Kalau kalau cuma sekedar buat ngopi-ngopi aja enggak usah ketemu gue. Orang mau bilang gua sombong, orang mau bilang gua apa, terserah gua gitu. Kayak orang bilang, "Oh, mau datang ke podcast ini enggak, datang ke acara ini enggak, datang ke itu enggak." Gue cuma mikir kalau orangnya gua nggak gitu suka-suka amat, enggak lah, ngapain gitu. Lu nggak bisa bayar waktu gua juga kok, gua juga nggak minta dibayar ya. Gua itu sangat menghargai dan menjaga waktu gua, dan gua harap kalian tuh harus menjaga waktu kalian. Jangan gampang FOMO, jangan gampang ikut-ikutan teman, jangan karena dijauhin sama teman terus kalian jadi nggak mau kerja, jadi ikut main-main sama mereka ya. Jangan seperti itu. Jaga waktu lu dan hargai waktu lu. Karena uang itu banyak ya, yang nggak bisa dicari itu cuma waktu, kesehatan, dan juga cinta ya. Kalau uang itu gampang dicarinya. Dan aturan hidup gue yang terakhir yang ketujuh adalah jangan lupa berbagi. Nah ini mungkin counter intuitif ya buat orang-orang ngerasa, kok gue mau kaya tapi kok kenapa harus berbagi? Itu percayalah, ketika lu berbagi, uang akan dibagi ke lu di cara yang lu bahkan nggak paham dan lu nggak ngerti. Semakin pelit lu sebagai seseorang, semakin miskin diri lu, percayalah. Gue dari punya uang sangat sedikit, gue tuh udah hobinya berbagi. Gue suka aja berbagi ke orang-orang sekitar gue. Karena itu memang gue dari dulu punya pemikiran seperti itu. Dan gue juga bilang ke diri gue sendiri, kalau gue punya uang yang sebanyak ini, gue akan nanti bagiin semua kok di akhir. Gue pengen uang ini bisa jadi manfaat untuk banyak orang. Karena fungsi hidup orang tuh cuma untuk bermanfaat. Lu percaya sama gue deh, gue bukan orang yang belum lewatin semuanya. Gue udah lewatin semuanya. Semua yang lu pernah pikirin, semua yang lu anggap seru ya. Lu mau naik apa? Mau naik McLaren Senna, lu mau naik Ferrari, semua itu udah pernah gue alamin. Keliling dunia udah pernah gue alamin ya. Lu mau sampai puncak pegunungan di Swiss, sampai lu mau keliling semua Eropa ya, itu udah pernah gue lakukan ya. Mau ke Dubai kemana semua udah pernah gue lakukan. Tapi apa yang paling seru menurut gue? Yang paling seru tuh bukan semua itu tentang uang ya. Sure, mungkin sesaat itu seru. Lu beli mobil, ya 2 hari paling lu udah lupa. Tapi yang lu gak akan lupa adalah apa? Lu bangun sekolah untuk 100 anak. Ketika mereka nanti bisa besar dan bisa bilang terima kasih karena mereka sekolah di tempat lu, itu lu gak akan pernah bisa bayar pakai uang. Jadi berbagi ke sesama itu adalah hal krusial yang gue selalu lakukan dan yang akan bikin hidup lu jauh lebih sukses dan lu lebih lebih diberkati lagi. Karena karma itu ada ya. Semakin baik lu ke dunia, dunia akan kasih balik ke lu. Contohnya, berbagi itu nggak cuma soal uang. Ini juga format berbagi. Gue nggak dapet apapun kan dari kalian sini. Tapi dengan gue berbagi ke kalian, gue akan dapat karma baik ya dari kalian. Karena banyak yang nonton video gue itu hidupnya bilang, oh hidup gue berubah. Gue bisa rubah apa kehidupan keluarga gue bisa umrohin orang tua gue dan segala macam. Kalian bisa bandingin kayak begitu. Apakah itu bukan hal yang mulia yang dilakukan dibanding contoh misalnya ada streamer gitu kan. Cara mendapat views hanya cuma untuk apa? Mendegradasi dirinya sendiri gitu. Jadi badut di depan orang kayak zaman badut jester di Raja-Raja. Teriak-teriak depan kamera, taruh mic yang sama seperti ini depan kamera, ada komputer tuh dia berteriak-berteriak atau bawa ke jalan lari. Gue di sini pengen majuin generasi bangsa kita ya. Dan di sini gue mau sharing aja ke kalian. Jujur, gue bikin begini juga gue punya agenda. Gitu. Mungkin dari semua orang yang kalian nonton, cuman gue yang punya kepentingan untuk kalian jadi kaya. Kenapa? Lu mendingan fans streamer yang teriak-teriak terus isinya bocil nggak punya duit, yang sukanya dibagi-bagi iPhone, atau lu mending punya fans yang kaya? Karena nanti gue mimpi besar gue pengen bikin suatu network state ya, di mana ini akan menjadi bahtera. Karena gue tahu 2030 tuh akan ada hujan yang besar ya. Hujan tuh kiasan ya, bukan literally hujan. Tapi kemiskinan akan besar sekali, kelas menengah itu akan hilang, yang kaya akan super kaya, miskin super miskin, dan dunia akan sulit nanti. Kalian nggak akan punya apa-apa. Jadi gue lagi proses dalam bikin bahteranya. Gue mau orang yang masuk ke bahteranya orang yang apa? Justru orang yang kaya. Gue males ladenin orang yang memang nggak mau belajar. Jadi si edukasi yang gue bikin di sini, ini adalah sistem filtrasinya ya. Jadi gue itu punya agenda untuk kalian tuh hidupnya berubah dan kalian jadi kaya. Karena gue lebih mending fans kaya dibanding fans yang nggak punya duit. Dan gue ngomong apa adanya di sini ya. Gue ngomong ini semua nggak cuman hanya berbagi, tapi gue juga punya agenda di balik kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.